Jadi malam ini matur nuwun, sebelumnya saya diminta membagi cerita. Ini juga sebenarnya sekali lagi karena kebetulan ada hobi yang mungkin cukup lama saya tekuni, dan sebenarnya saya kira teman-teman juga sudah melakukan, dan mungkin seperti Mas Jojo, Mas Eko PW, dan lain-lain juga sudah secara intens melakukan itu, yaitu fotografi atau memotret. Dan di era sekarang, apalagi dengan adanya smartphone, semua orang bisa memotret ya. Tapi mungkin saya ingin sedikit berbagi cerita, terutama pengalaman-pengalaman saya selama ini. Tadi sebetulnya disebutkan Mas Didik, karena kebetulan pekerjaan saya memungkinkan untuk traveling, sehingga cukup banyak tempat yang pernah saya ambil untuk dijadikan sebagai objek. Ya. Baik, saya mohon izin untuk share presentasi. Mungkin kalau boleh saran, kebetulan kan beberapa hari ini kalau nggak salah ada keluhan Zoom lagi ngadat ya, lagi banyak beban, terutama untuk pada sekolah. Kalau teman-teman tidak keberatan, mohon mungkin videonya bisa di-off-kan dulu juga, sehingga mungkin supaya gambar kita lebih lancar kali ya. Terima kasih. Baik, saya akan share tentang presentasi saya. Semoga cukup bisa diikuti. Bentar ya. Oke, baik. Sudah saya share. Apakah terlihat untuk presentasinya? Ya, teman-teman. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Berbagi cerita, sekali lagi saya bukan sebagai praktisi, bukan sebagai profesional, tapi sebagai hobis di dalam fotografi, mencoba membagi cerita pengalaman-pengalaman selama ini dalam saya memotret gitu ya. Mungkin pertama kali saya perlihatkan dulu sedikit ya beberapa gambar yang pernah saya ambil. Cukup banyak sebenarnya, karena apalagi di era digital banyak sekali kemudahan kita dalam motret. Walaupun dulu sebenarnya saya memulai fotografi di tahun 89 ya dengan film. Kebetulan waktu di Indonesia zamannya SMA segala, nggak punya uang untuk beli kamera. Begitu mendapat kesempatan sekolah di Jepang, bisa beli kamera second. Saya ingat sekali di Tokyo dulu, di Shinjuku. Kemudian saya memulai belajar fotografi ya tahun 88-89 pas mulai kuliah S1. Kebetulan di sana juga sangat murah kameranya, lensanya, dan film segala macam. Nah, ini beberapa contoh gambar yang pernah saya ambil. Mungkin nanti beberapa detailnya akan saya share di belakang sebagai ilustrasi. Kalau secara kategori mungkin saya lebih banyak memotret untuk landscape, tapi juga kadang-kadang saya memotret juga untuk human interest dan lain-lain. Tapi yang jelas sekali lagi, kenapa saya mulai menyukai fotografi, karena lebih ke keseimbangan. Ini bagi saya fotografi adalah sebagai penyeimbang otak kanan, otak kiri ya, di mana mungkin pekerjaan saya di bidang engineering dan IT itu mungkin membutuhkan banyak katakanlah perhitungan dan segala macam hal. Nah, di sini karena saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa melukis. Dulu mungkin menari kalau di SMA, kalau masih ingat ya. Nah, saya mengalihkan rasa seni saya ke fotografi, karena di sini disebutkan fotografi adalah menggambar dengan cahaya. Ini beberapa foto, misalnya contoh ada angsa di Belanda pada waktu pagi hari sebelum saya berangkat ke kampus, ada windmolen yang dipotret pada waktu bulan purnama, ada gambar mercusuar dan lain-lain. Nanti mungkin kita akan bahas satu persatu. Ini contoh juga misalnya mengambil patung seorang ksatria di satu gereja gitu ya. Kalau yang kanan atas itu kebetulan saya tertarik dengan pola atau pattern di gedung Radio Putro di FKUGM, dan saya membawa kamera smartphone yang lensa lebar, smartphone jadul ya, waktu itu LG G5, sehingga bisa terlihat semua. Kemudian yang kanan bawah adalah kebetulan waktu itu saya melintasi sebuah tempat di Belanda di mana lautnya membeku. Saya tertarik mengambil laut membeku di mana kebetulan ada orang berbaju merah yang melihat. Jadi kita lihat sebenarnya semuanya bermain pada komposisi atau bermain pada keselarasan antara warna, kemudian dengan objek yang ada dan segala macam hal. Gitu ya. Ini juga kadang saya mau motret portret, ini objeknya kedua anak saya juga. Ini bermain dengan lensa manual, jadi udah hampir 7 tahun ini saya banyak bermain dengan lensa manual. Nanti mungkin kita perlihatin juga. Karena apa? Karena murah pastinya. Kedua juga menarik gitu untuk dicermati dibanding dengan lensa-lensa yang autofocus yang harganya bisa jutaan. Lensa manual, kemudian kalau waktu di Belanda saya sering belanja itu hanya
200-300 ribu dan lain-lain. Bawah pemandangan. Oke, jadi kita lihat nanti mungkin Mas Fajar sebagai dosen menjelaskan. Fotografi adalah menggambar dengan cahaya. Jadi artinya kita ingin menuangkan satu rasa kita, gitu ya, seni kita ke dalam satu gambar yang diwakili oleh zaman dulu adalah dengan menggunakan film, gitu ya. Artinya dalam menggambar ini kita juga harus punya konsep, harus punya imajinasi dulu di awal. Nah ini mungkin kalau saya ngajari anak saya fotografi, dua-duanya senang juga. Saya ceritakan bahwa dulu kalau kita ingin memotret dengan kamera film, itu kita harus tahu karena kan film terbatas dulu, mungkin masih ingat yang isi 16, ada isi 24, ada isi 32 gitu. Jadi artinya setiap frame itu harus betul-betul mewakili imajinasi kita, karena kalau kita hanya asal jepret itu akan jadinya sia-sia, apalagi kita tidak pernah bisa membayangkan jadinya seperti apa. Jadi seandainya memang ada yang belajar serius sekali tentang fotografi sebagai seorang katakanlah praktisi atau sebagai profesional, saya sarankan juga untuk belajar menggunakan film, karena dari film lah kita betul-betul setiap satu jepretan tuh kita ingin tahu betul gambar apa yang kita ingin ambil, gitu ya. Dibanding sekarang dengan adanya memori 16 giga, 32 giga, mungkin puluhan ribu foto bisa dijepret dengan berapa zaman dulu kan. Di sini artinya, kemudian cahaya. Jadi artinya pada waktu itu kita juga tahu bahwa dalam mengukur cahaya itu penting, itu mengetahui dari mana arah cahaya dan segala macam halnya pun juga bagi seorang yang penggemar fotografi harus dipahami dengan baik, karena berbeda sekian derajat, berbeda timingnya, bergeser berapa menit saja hasilnya sudah berbeda. Nah ini yang mungkin bagi orang sekarang yang karena sudah dilengkapi dengan kamera digital yang sangat canggih, dengan smartphone, mereka tidak memperhatikan itu. Nah artinya di sini kita sudah adalah fotografi itu interpretasi dengan apa yang kita lihat, karena ada cerita yang kita sampaikan, tapi kalau kita tidak mengungkapkan dengan baik, orang akan memberikan interpretasi yang berbeda. Ingat, fotografi itu diambilnya, saya yakin 95% adalah di bawah 1 detik. Artinya dengan waktu yang sangat pendek sekali, ini kita harus mampu menceritakan interpretasi apa yang kita sampaikan. Ini makanya mungkin wartawan-wartawan yang profesional mungkin di bidang news ya, di berita, ada lihat mungkin di majalah-majalah seperti Time atau apapun gitu ya, mereka bisa memotret dengan baik. Begitu kita lihat gambarnya itu bisa bercerita banyak sekali. Karena di balik itu ada interpretasi yang betul-betul ingin dia sampaikan. Plus juga, ini bagi kebetulan fotografi kalau bagi saya itu ada 2 jenis, yaitu sifatnya satu lebih ke art, jadi seni, atau memang dokumenter untuk merekam suatu peristiwa. Makanya fotografi dan looking at the past in the single image. Jadi dengan melihat satu gambar itu, kita bisa terbayang apa yang pernah terjadi sebelumnya. Gitu. Makanya fotografi itu sifatnya mungkin bahkan disebut sebagai timeless gitu ya, sampai kapan mungkin umurnya 100 tahun, 500 tahun, kalau bisa bercerita dengan baik, kita bisa membayangkan apa yang terjadi di situ gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman juga bisa melihat gitu ya, apakah nanti mau genrenya, terutama mungkin bagi putra-putrinya mau belajar fotografi sebagai seorang dokumenter, fotografi sport atau apa yang memang lebih ke menangkap suatu pesan momen tertentu, atau memang sifatnya lebih ke art, suatu karya seni. Karena kalau karya seni sendiri juga kategori atau requirement-nya juga berbeda satu sama lain. Jadi kita bahas itu akan. Nah, secara garis besar juga ini kita lihat ada, ini saya percepat saja tidak begitu penting. Ada beberapa jenis kamera, apalagi sekarang udah begitu lihat lagi ya. Ada yang namanya point and shoot, ada prosumer, ada digital SLR, atau mungkin nanti lebih ini lagi disebut juga kategori baru namanya mirrorless. Nah, plus smartphone sebenarnya, saya maaf lupa menyantumkan. Ini kamera zaman dulu, bukan zaman dulu ya, zaman dimana kita tinggal pakai, beli, compact, dan segala macam. Tapi juga jangan diremehkan bahwa dengan kamera ini pun kadang-kadang hasilnya sangat bagus kalau dia memang punya sense of art atau rasa seni yang tinggi. Jadi kadang-kadang saya sering menemui komunitas fotografi gitu ya, yang bilang bahwa kameranya harus canggih dengan merek ini, merek itu, dan segala macam hal. Kalau saya malah anti mainstream gitu, jadi nggak pernah mau membeli kamera karena rekomendasi dari iklan atau apa tertentu. Saya justru menganggap kameranya sebagai tool atau alat bantu, utamanya adalah the man behind the gun. Karena dengan jenis modalitas atau dengan alat apapun, kalau kita memang punya rasa seni yang bagus, ya hasilnya akan sangat bagus juga gitu ya. Kemudian prosumer ini agak sedikit lebih canggih gitu ya, di mana mungkin punya beberapa menu setting yang bisa kita set manual, walaupun sekarang mungkin orang sudah jarang sekali kali ya. Lensanya juga sudah sangat hebat, mungkin Om Jojo kalau salah punya yang sampai zoom-nya berapa kali sehingga permukaan bulan saja bisa difoto dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga kamera yang juga tidak boleh diremehkan. Biasanya fotografer profesional selain punya DSLR atau mirrorless, ya juga punya backup prosumer yang disimpan di kantong, sehingga
ketika butuh langsung dijepretkan gitu ya, karena ini juga hasilnya juga tidak boleh kita remehkan. Tentu yang paling ini adalah yang SLR, sesuai namanya adalah justru sebagai single lens reflex. Mungkin bagi yang menekuni fotografi pernah tahu arti ini, karena setiap kali Anda menekan tombol ceklek itu kan ada suara klek gitu ya. Itu karena ada cermin atau ada mirror yang bergerak dengan sangat cepat gitu ya. Itu mirror itu nanti akan memantul, mungkin gambarnya bisa lihatin seperti ini gitu ya. Kalau Anda lihat di sini ada cahaya masuk, kemudian dipantulkan oleh cermin, kemudian dilihat di viewfinder seperti ini. Nah, ini disebut sebagai SLR, single lens reflex, di mana nanti cahaya ini akan kita tangkap di film ya. Kalau era sekarang dengan adanya digital diganti menjadi sensor. Nah, dulu bagi orang-orang yang belum paham gitu ya, kadang-kadang asal masang film, padahal dulu kita harus mempertimbangkan sekali, misalnya ISO-nya berapa, jumlah frame yang mau ditampung berapa, dan bahkan bagi yang lebih ceroboh lagi, filmnya belum selesai digulung, tutupnya dibuka, filmnya kebakar semua. Dan lain-lain. Sekarang dengan adanya era digital, posisi film ini digantikan oleh sensor, sehingga kamera itu kan seperti kita juga ya, lensanya adalah mata, otak kita adalah sebagai sensor yang merekam itu, dan dengan berbagai algoritma. Sama di kamera ini juga, kalau dulu yang full manual sekali itu betul-betul harus dihitung cahayanya dengan baik, mereka pakai light meter atau pengukur cahaya. Kalau pernah lihat di film-filmnya, kalau foto model kadang di dekat mukanya ditempelin alat, ada jarumnya untuk mengukur dia. Nah, kalau di yang udah mulai elektronik, itu udah pakai algoritma segala macam hal sehingga lebih bagus, plus lagi sekarang pakai sensor. Nah, kalau yang mirrorless ini, karena ini ternyata juga berat, tebal dan segala macam, ya kenapa kita tidak buang saja cincin itu sehingga kita bisa punya kamera yang lebih tipis. Basicnya sama ini, mungkin saya perlihatkan itu, dan saya punya mirrorless murah meriah, mereknya Samsung ya di sini. Jadi inilah dia tempat bagaimana cahaya itu masuk ke dalam kamera, nanti disimpan di dalam sensor di belakang ini dengan kecepatan tertentu. Kalau zaman dulu dengan shutter mekanikal itu buka nutup dengan cepat sekali, seper 60 detik, seper 800 detik, seper 1000 detik gitu ya. Kalau sekarang dengan mengaktifkan on off di elektroniknya, sensor itu menangkap cahaya. Handphone persis sama ya, di smartphone juga sama, dengan menggunakan model sensor, ada lensa yang masuk. Ini kebetulan ini ada berbagai macam lensa. Ini contoh kita pakai lensa manual ya. Ini betul-betul manual, jadi focusingnya pun juga harus manual, pakai adapter. Ini hanya panjangnya 135, 2,8, bukanya cuma 300.000 kalau mau nyari. Jadi saya punya banyak sekali koleksi lensa-lensa manual yang betul-betul focusingnya harus secara manual, diputer ininya ya, diputer ringnya. Kalau yang lensa autofocus sih udah biasa ya, ada seperti sekarang. Oke, jadi nah ini artinya kita lihat tergantung. Nah, plus maaf karena lupa saya belum menampilkan ini smartphone sama persis dengan mirrorless. Basically ada lensa di sini, terus kemudian masuk ke dalam sensor, disimpan dengan software atau algoritma, jadilah gambar tertentu. Nanti kita lihat cara kerjanya. Nah, ini juga kembali lagi, kadang-kadang orang lihat mau pakai berapa pixel segala macam, itu intinya juga kedetilan dia dalam menangkap gambar gitu, karena mungkin bagi para fotografer profesional nanti gambarnya mau dicetak sangat besar untuk ukuran iklan gitu ya, misalnya berapa puluh meter segala macam, mereka butuh kerapatan yang sangat tinggi. Tapi kalau kita hanya sekedar sharing di sosial media, di Facebook, di Instagram, ya mau 12 megapiksel kayak atau 8, nggak begitu berbeda gitu ya, karena kan sebenarnya itu. Nah, ini yang mungkin juga kadang-kadang orang zaman dulu sering, wah kalau beli kamera harus yang sekian megapiksel dengan merek ini, itu dan lain-lain gitu ya. Kembali lagi masalah kebutuhan ya. Kalau bagi saya tidak menyarankan pada waktu kita belajar membeli suatu kamera yang sangat mahal sekali gitu. Eman-eman, itu mendingan yang murah tapi kita pelajari betul, kita kuasai betul, nanti jadi gambar yang bagus baru bertahap untuk pembelian ke peralatan gitu. Nah, artinya kembali lagi di sini, apapun tetap kembali lagi kalau kita lihat di beberapa fotografer nasional geografik yang profesional, yang sepuh-sepuh itu, bahkan mereka juga biasanya membekali diri dengan kamera analog, karena kalau Anda lihat gambar di sebelah kanan, ketajaman dan segala macam hal itu belum bisa menyamai kemampuan dari film 35 mili gitu ya. Jadi itu kalau mau diperbesar sampai beberapa meter pun juga tidak pecah dan lain-lain. Jadi ibaratnya kalau kita mau punya itu harus punya sensor yang ukurannya berapa ratus megapiksel dan lain-lain, yang sangat detail, sangat presisi gitu ya. Mungkin satu lagi yang penting di kamera film itu yang belum bisa disamai adalah perbedaan gelap terang. Ini yang sering teman-teman kalau melihat di handphone gitu ya, asal motret cekrek-cekrek nanti hasilnya wajah kita gelap atau apa gitu ya, karena
sensor kita, apalagi sensor handphone yang kecil sekali itu tidak mampu membedakan warna yang sangat cerah sekali dan yang gelap sekali. Sehingga kalau ada di antaranya dia akan nggak kelihatan. Nah, di film itu tidak. Artinya seperti mata, hampir mendekati mata kita walaupun tentunya masih jauh ya. Itu bisa dengan jelas terlihat bagaimana gradasinya berjalan dengan baik. Makanya diterapkanlah ada software untuk menggunakan fitur yang namanya HDR atau High Dynamic Range, sehingga range dari yang sangat gelap sampai sangat terang itu berbagi rata dengan baik. Nah, ini nanti ada tekniknya sendiri pada waktu kita memotret. Kok tiba-tiba gambar wajah kita terlalu gelap karena background kita terlalu terang, nah mungkin tekniknya apakah pengukuran saya di wajahnya diperkuat kayak atau apa dan lain, atau menggunakan reflektor. Kalau Anda lihat para fotografer model menggunakan apa itu reflektor dari cermin perak itu ya untuk memantulkan cahaya, atau kadang pakai lampu tambahan, lampu kilat dan lain-lain. Nah, jadi bagi saya, maaf ini sekali lagi ini istilah amatiran, itu fotografi itu ada magic word-nya gitu. Saya asal bikin aja namanya FEMA, yaitu fokus, exposure, moment, dan angle gitu ya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, pertama tentunya E-nya adalah teknik, kemudian MA-nya itu art. M dan A itu sense of art itu kadang memang tidak bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya. Ada orang belajar fotografi 2-3 tahun, hasilnya gitu-gitu aja. Ada orang yang baru mengenal fotografi berapa hari, dipegangin kamera, terus hasilnya bagus banget. Kenapa? Dia sense art-nya itu nyeni gitu. Jadi ini bukan untuk foto dokumenter ya, untuk foto art. Jadi dia mampu melihat angle, mau melihat apa ya, komposisi yang pas itu. Ya kayak saya misalnya, walaupun diajari bertahun-tahun main gitar, ya nggak bisa. Atau saya disuruh nyanyi, ya suaranya beliru terus ya, karena memang itu mungkin bawaan gitu ya. Sama juga di fotografi, saya rasa ada orang yang sangat bakat sekali sehingga sekali pegang terlihat cantik. Itu adalah gift ya saya kira, yang mungkin memang, tapi bisa diasah. Kita kalau melihat orang-orang yang hasil fotografinya bagus, biasanya kita bisa mempelajari, melihat gayanya dan lain-lain. Ya sama mungkin kayak style saya dulu waktu SMA sangat tanda kutip biso karena saya dari Purworejo gitu ya, mungkin bajunya gitu-gitu. Kenal dengan istri saya, diajari pakai baju ini, sepatu ini agak lebih ngutol gitu ya. Itu sama, itu etika begitu. Oke. Nah, fokus, walaupun sekarang mungkin nggak begitu relevan karena hampir sebagian besar begitu Anda tekan dan jepret. Tapi sebenarnya ini penting juga karena begitu kita menentukan titik mana yang mau kita fokuskan, itulah sebabnya kenapa saya masih senang pakai lensa manual, karena saya masih dengan bebasnya menentukan titik mana yang mau saya tampilkan lebih tajam dibanding yang lain. Tapi anyway, handphone pun juga begitu sih ya. Kalau kita lihat nanti saya akan nanti share handphone juga, dengan ditutul di tangan kita bisa menentukan titik mana yang paling tajam. Karena beberapa kondisi foto memang bisa semuanya tajam, misalnya landscape segala macam hal itu harus tajam dari depan dan belakang. Jadi ada tekniknya sendiri. Atau ada kategori tertentu di mana satu titik yang sangat tajam, yang lainnya mending blur karena mengganggu. Misalnya portrait, tampilkan wajahnya, bahkan biasanya kalau fotografer untuk model itu selalu memilih fokus yang terutamanya adalah mata. Kalau Anda lihat fotografer profesional itu pastinya matanya itu paling tajam, mungkin mulai ada soft di dagu, hidung, dan lain-lain, baru nanti sisanya blur gitu ya. Nah, beberapa kamera canggih sekarang bahkan autofokusnya udah langsung melihat mata, langsung begitu kita setting mode untuk portrait ya, itu langsung diambil ke sana, sisanya blur. Nah, ini tergantung nanti perbandingan exposure antara speed dan aperture-nya mana yang diblurkan itu bisa diatur. Nah, di handphone sekarang juga dengan 2-3 lensa sekarang ada untuk bokehnya, itu juga makin mudah. Nah, jadi artinya ini kembali lagi tadi, ini teknik ya, masalah teknik ini memang butuh waktu untuk belajar. Saya sendiri juga dulu lama sekali untuk mempelajari, waktu itu masih belajar pakai film ya, jadi menghabiskan banyak roll gitu ya untuk mencoba. Contoh nih gambar ini karena kebetulan kecil nggak begitu terlihat, tapi kalau Anda mau lihat file aslinya, misalnya saya bisa motret landscape pakai RAW, kalau pas pakai yang SLR atau pakai yang mirrorless RAW itu adalah file asli yang bisa ukurannya besar sekali. Itu gambar ini yang sebelah kiri atas itu adalah kalau dilihat tuh dari ujung depan sampai belakang itu semuanya tajam. Anda disebut sebagai hyperfocal distance. Nah, biasanya untuk kategori landscape mereka akan mensyaratkan seperti itu karena kan kita ingin terlihat bagus gitu ya. Nah, atau juga kadang tertentu hanya bagian tertentu yang kita tonjolkan, sebagai contoh gambar bunga ini semacam cherry blossom atau sakura, di pucuknya aja yang terlihat tajam, belakangnya kabur gitu ya. Nah, kembali lagi tadi setelah fokus, kemudian kita harus paham juga tentang exposure. Sekali lagi, untuk era sekarang mungkin tidak begitu relevan karena hampir semuanya diatur otomatis oleh
kamera kita, kalau Anda lihat di menu di kamera, kalau Anda lihat dial, maaf nggak kelihatan di sini ya, itu ada warna hijau, gitu, kotak hijau, atau di handphone rata-rata by default adalah otomatis. Ini sudah diatur, tapi sebenarnya kalau kita mau paham dengan lebih detail tentang konsep ini, itu sebenarnya adalah gabungan dari seberapa cepat cahaya itu boleh masuk ke dalam sensor kita, atau zaman dulu film kita, dan seberapa lebar itu aperture itu boleh dibuka gitu ya. Jadi nanti kalau Anda lihat di sini, maaf kurang kelihatan ya, itu akan kayak mata kita menyipit atau mendelik kalau hitam, kalau gelap mendelik, kalau siang hari menyipit itu adalah aperture kita gitu ya, seperti itu. Nah ini selama ini nanti di dalam maaf kurang begitu kelihatan. Ini contoh saya aperture-nya terbesar nih ya, kelihatan lubangnya gitu ya. Kecil. Nah ini buka nutup itu adalah seberapa banyak cahaya itu masuk, nanti harus kita kombinasikan juga dengan speed dan lain-lain. Nah artinya, tapi kembali lagi tadi saya bilang bahwa umumnya kamera sekarang itu sudah dilengkapi dengan software, dengan algoritma untuk membagi, menghitung, menentukan speed dan aperture atau bukaannya itu seberapa. Nah walaupun begitu, kita juga jangan pasrah saja kalau memang kita ingin mengoprek lebih dalam, karena masing-masing kamera itu mungkin mempunyai mode yang tertentu dalam mengukur cahaya tadi. Umumnya mereka menggunakan namanya matrik atau evaluatif, ini yang gambar paling kiri yang digunakan di semua kamera. Artinya semuanya dibagi rata, nanti dia akan mengambil rata-rata antara terang, gelap, dan segala macam, diambil rata-rata, paling bagus itu kecepatannya berapa, bukanya berapa. Tapi kalau kita ingin lebih fokus ke hal tertentu, misalnya kita ingin memperlihatkan sosok orang berdiri, terus background yang lainnya agak kabur atau apa, terus saya dengan dia lebih terekspos gitu ya, lebih muncul, kita pakai parsial, atau bahkan mungkin wajah orang tertentu mau ditampilkan, dia pakai spot. Ini sebenarnya bisa disetting walaupun mungkin merepotkan ya, tapi yang jelas pengukuran cahaya ini dalam bentuk ini itu sudah ada di dalam kamera, by default adalah yang metrik atau evaluatif. Tapi kalau mau kita operate lagi, maaf kadang di beda merek, beda nama ya, ada yang namanya parsial, ada yang namanya spot. Secara titik tertentu ini, kalau pernah lihat di fotografer model, itu kan ada yang profesional, mereka pakai meteran yang ditempel di titik wajah itu, mereka ukur spotnya. Jadi titik wajahnya itu kombinasi kecepatan dan diafragmanya itu atau aperturnya itu yang cepat berapa itu baru dia akan setting secara manual, jika tidak terganggu yang lain, misalnya seperti itu. Oke, jadi speed ini artinya tadi saya bilang seberapa cepat, ini hebatnya kembali lagi tadi di penjelasan tentang apa itu fotografi, itu adalah satu cerita masa lalu kita, itu hebat sekali ya. Jadi fotografi itu memotret sesuatu dengan kecepatan bahkan hampir sebagian besar itu di bawah 1 detik. Bayangkan satu gambar yang diambil hanya tidak lebih dari 1 detik, bahkan kadang-kadang sangat cepat sekali ya, sampai 10 itu bisa bercerita banyak. Nah, disitulah kenapa saya bilang bahwa dalam memotret, kalau kita mau serius ya pikirkan dengan baik, imajinasi apa yang ingin Anda tampilkan, gambar apa yang ingin Anda gambar, terus jelas, jangan asal coret-coret gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, karena kan juga sekarang nggak rugi wong punya memori besar, tapi zaman dulu nggak ya. Nah, speed ini bisa sangat beragam, mulai dari yang sangat lama 30 detik, atau mungkin kalau bahkan lebih ekstrim lagi dan pakai B atau bulb, selamanya kita tekan shutternya. Untuk yang slow speed itu bisa digunakan di landscape, atau untuk yang low light ya, malam hari dan lain-lain, atau mau motret bintang itu bisa sampai berapa puluh detik. Atau yang sangat cepat, misalnya pesawat lagi lewat, Formula One atau apa dan segala macam. Ini bisa kita atur jika dibutuhkan. Di handphone pun juga punya menu Pro untuk mengatur shutter speed atau kecepatan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini ilustrasi dari bukaannya. F tadi yang sebutkan adalah aperture, yang mungkin tadi saya sempat perlihatkan. Kalau Anda lihat ada cahayanya, maaf kameranya nggak begitu keadaannya. Ini. Nah, ini nanti kelihatan ada buka tutupnya. Itu aperture yang atas, kemudian speed itu adalah yang ada di, maaf tidak begitu terlihat, tapi kalau Anda lihat nanti, kita di kamera itu bisa disetting seperti apa. Jadi saya sering juga motret pakai handphone kalau saya lupa bawa kamera besar. Saya set manual, pakai tripod, saya sering memotret low light juga, untuk misalnya nanti saya perlihatkan di belakang, memotret apa istilahnya pasar malam yang lagi muter, itu juga bisa tuh pakai handphone yang speednya kita perlambat, misalnya sampai 10 detik, 10 detik bahkan, dan lain-lain. ISO, walaupun juga tidak relevan di era sekarang karena semuanya otomatis, itu juga menunjukkan kepekaan cahaya kita. Jadi kalau makin besar angkanya makin peka. Cuman
efeknya adalah semakin peka, biasanya juga makin grain-nya itu makin kelihatan, jadi makin kelihatan titik-titik kayak pasir. Artinya ya memang itu kompensasi harus kita ambil di situ. Nah kalau mau gambar foto yang kayak landscape itu biasanya kita pakai ISO rendah sekali, speed-nya sangat rendah sekali, diafragmanya juga sangat kecil, itu bisa tajam, bersih, halus gitu. Nah, nanti kita lihat. Nah jadi kita lihat dudukan kamera, latar depan, objek latar belakang. Ini menentukan bukaan kecil kalau kita pakai f22, f16 itu akan membuat ruang tajam yang sangat luas sekali. Saya bilang tadi makanya dari ujung depan sampai belakang kalau kita motret sawah, belakangnya gunung dan segala macam, dari ujung depan butir padi kalau memang tekniknya bagus ya, sampai pucuk gunung itu pasti bisa terlihat tajam, tapi tidak mudah juga gitu ya. Kemudian kalau sedang ya mungkin misalnya kita foto lagi rame-rame dengan teman-teman, belakangnya Candi Borobudur, jadi kita lumayan tajam, Borobudurnya agak blur. Tapi nah yang bukaan besar yang f28 kebetulan lensa saya bisa f28, ini juga yang saya punya 50 mm manual juga, f2 atau f1,8 itu lebih buka lagi. Itu ruang tajamnya sangat sempit, jadi betul-betul hanya di wajah saja atau di tubuhnya tajam, sisanya baik depan belakang jadi blur. Nah ini juga sekarang sih udah mudah sekali dimanipulasi oleh software di handphone. Jadi dengan membuat dengan menu tertentu kita bisa membuat meniru seperti bukaan besar sehingga ruang tajamnya jadi sangat sempit. Nah ini jadi ya exposure modulnya tergantung merek, Canon, Nikon, Sony atau apapun supaya hampir sama. Kita bisa atur di menu A atau menu kalau di Canon itu ada menu AV ya dan segala macam. Nah ini contoh slow speed. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan foto yang kecepatannya sangat rendah. Jadi analoginya begini. Dengan kecepatan yang sangat rendah, itu mengizinkan semua objek yang kena pantulan cahaya itu bisa masuk perlahan-lahan ke dalam kamera kita, sehingga kita rekam satu persatu dengan detail. Terutama di kondisi gelap sekali, gitu ya. Karena waktunya lama, dia lari kan, dari ujung sana, lari melulu, dikit-dikit masuk ke dalam kamera sensor kita tuh masih sempat dicatat. Tapi kalau kecepatannya sangat tinggi, gitu ya, 1.250 detik ya, pesawat lagi lewat. Jadi ini artinya yang terlihat tuh ya hanya sesuatu yang memang kita butuhkan, sisanya nggak sempat, ya nggak bisa ngejar larinya masuk ke dalam sensor atau film kita, nggak kedapatan. Jadi ini contoh, foto di sebelah kiri adalah foto waktu saya nonton Waisak tahun 2021, pakai slow speed 30 detik, gitu ya, pakai tripod segala macam hal. Saya bisa, waktu itu sebenarnya kalau di realnya adalah gelap, pas bulan pertama, ada lampion terbang, kemudian badan dari candinya pun terlihat. Nah, pesawat ini iseng waktu saya mau naik pesawat di Adi Sucipto, ada pesawat lain lagi lepas landas, saya segera langsung setting speednya 1250, saya langsung jepret, dapat kalau nggak nanti biasanya blur. Dan ini contoh bagaimana kita mengakali kecepatan dari shutter tadi, zaman dulu ya mekanikal, kalau sekarang elektronik untuk menangkap sesuatu. Gitu ya. Ini contoh slow speed. Nah, ini dua gambar ini hanya pakai handphone. Waktu itu saya hanya pakai Asus handphone 3 ya, handphone jadul. Kebetulan Asus nggak terkenal, tapi ternyata saya menyukai menu Pro-nya itu jauh lebih luwes dibanding merek-merek lain, walaupun harganya murah gitu ya. Jadi dengan tripod yang model kayak Gorilla saya candelin di pagar gitu ya, padahal saya nonton Pasar Malam di Groningen di Belanda, saya bisa mendapatkan gambar seperti ini dengan mengatur slow speed ya, itu padahal hanya pakai handphone ya. Jadi dengan handphone ini saya mungkin 10 detik, ada yang mungkin 15 detik dan segala macam hal. Kemudian tadi aperture-nya saya naikin sudah f8, f11 segala macam hal. Saya bisa menangkap pergerakan dari cahaya sehingga menghasilkan satu iluminasi warna yang bagus gitu ya. Misalnya ini kalau mau saya punya koleksinya banyak sekali ini, nggak pernah terduga munculnya warna apa karena kan dia kecepatannya tinggi gitu ya, tapi dengan slow speed kadang dia muncul biru semua, hijau semua, merah dan lain-lain. Ini juga begitu, kadang putih, kadang hijau dan lain. Nah di sini masih tajam karena dia nggak bergerak, tapi yang bergerak cepat menjadi lebih blur dan lain-lain. Nah ini juga butuh latihan, ini masalah teknik ya, untuk slow speed gitu ya. Sama ini juga yang sebelah kiri, kalau Anda mau lihat file aslinya RAW-nya nih, hampir semua titik ini terlihat detail dan tajam. Saya pakai, kebetulan ini pakai SLR, waktu saya masih pakai Canon EOS 50D ya di SLR, tripod 30 detik, pas bulan purnama, ini kebetulan juga karena musim summer, jadi nggak butuh gelap banget, itu masih masuk blue hour ya, antara maghrib, jadi maghrib menuju isya gitu ya, itu masih kelihatan biru. Nah ini
dengan slow speed ini saya bisa mengizinkan titik-titik semua gambar di dalam WinMolen ini tertangkap dengan tajam seperti ini dan lain-lain. Begitu juga di ini ada gambar kesatria di belakang gereja segala macam hal. Kalau menggunakan flash kita akan merusak cahaya aslinya. Disitulah kita butuh tripod, kita butuh slow speed ini nggak begitu rendah banget, hanya mungkin 1/8, 10 detik. Tapi kita bisa menangkap gambar itu seperti aslinya dan bisa mendetilkan apa namanya badan dari patung ini sehingga kelihatan lebih muncul dan lain-lain. Saya lebih banyak menggunakan slow speed daripada high speed karena saya lebih ke fotografer landscape dan lain-lain. Nah, yang high speed, contoh seperti ini nih, masalah timing juga. Pagi hari, pas bulan purnama, pakai lensa 200 mili, gitu, saya lihat ada pesawat lewat. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi, lebih pendek ceritanya. Cuman ya karena kesempatannya itu ya saya ambil gitu ya, sehingga saya bisa menangkap pesawat lagi lewat dan bulan purnama di pagi hari gitu ya, waktu matahari terbit. Dan ini juga contoh misalnya ada pawang di apa namanya taman safari yang lagi memberi makan ke singa dan sekian detik sempat terjadi satu adegan yang seru gitu, saya foto dengan kecepatan tinggi, jadi seolah-olah sedang seru. Padahal itu hanya ngasih makan, tapi kadang-kadang masalah timing atau momentum yang penting bagi kita untuk kita dapatkan gitu ya. Ini kadang-kadang di handphone agak sulit ya, karena handphone tuh responnya rendah untuk melakukan focusing, tapi kalau kamera SLR atau mirrorless tuh cepat sekali ya. Nah, kemudian aperture tadi sudah dijelaskan, ini akan memberikan lubang di lensa kita seberapa banyak cahaya itu masuk. Ini juga akan menentukan nanti masalah efek dari gambar yang mau kita dapatkan ya. Kalau kita ingin mendapatkan gambar yang tajam pakai lubang yang kecil, kenapa malah justru kecil? Karena biar masuknya pelan-pelan gitu ya, hingga tergambar satu persatu. Sedangkan yang lebar tuh yang cepat saja, ini kombinasi dengan high speed ya, sehingga yang terfokuskan hanya di bagian tertentu. Sebagai contoh, di sebelah kiri ini shallow atau yang lebih apa namanya sempit depth-nya, depth of field ya, ini mungkin istilahnya Canon di beberapa merek berbeda. Ini hanya di buah seperti ini, sedangkan sisanya blur ya, apal di depannya juga blur, background di belakangnya blur. Kalau yang ini adalah yang deep, yang artinya ketajamannya dari ujung depan sampai belakang. Kalau Anda mungkin lihat di high resolution-nya, daun di depan, daun yang berjatuhan di Candi Boko sampai ke candi di sini semuanya tajam. Ini nanti ada apa teknik dalam menggunakan hyperfocal gitu. Jadi kita ukur dulu sepertiga di depan dan segala macam. Jadi nah ini juga harus pakai tripod. Nah, kalau ini kan mungkin bisa pakai handheld yang shallow ya, karena ini kan kecepatannya sangat tinggi dan lain-lain. Oke. Kemudian contoh lagi yang shallow biasanya banyak juga di portrait. Ini gambar anak saya, Kesia. Saya ambil secara candid dengan lensa 135 mili f/28 gitu ya. Oh, bentar Mbak Naneng mengacungkan tangan apa ya? Bentar. Sorry. Ada apa Mbak Nani? Oke, saya teruskan ya. Oke. Kemudian sama yang sebelah kanan juga ini saya ambil di Denver ya. Denver ada mungkin familiar dengan festival ya, festival dari buku yang terkenal juga gitu ya. Ini saya ambil dengan fokuskan pada wajah beliau dengan f/28 50 mili sehingga wajah beliau itu ini tajam, sisinya belakangnya blur. Ini tergantung juga, kadang-kadang ada lensa yang mahal kalau background blurnya itu bisa bagus di belakangnya bulat-bulat kayak atau 1/8 segi 8 segi 10 dan lain-lain gitu. Ini contoh penggunaan shallow depth atau ingin menampilkan bagian tertentu yang tajam, sisinya diblurkan itu dengan menggunakan teknik di F-nya atau aperture-nya kita buka lebar. Nah, ini bedanya dengan speed. Kalau angkanya makin kecil, bukanya makin lebar. Kalau angkanya makin besar, bukanya makin kecil. Ini saya nggak tahu juga dulu kenapa begitu. Jadi kadang-kadang sering kebalik-balik. Kalau speed, angkanya makin besar semakin cepat. Kalau ininya makin cepat. Mbak Nani kenapa ya? Oh, sorry, ada chatnya. Oke, Mbak Nani, mungkin mau silakan saya. Oke, saya lanjut. Nah, sama juga tadi kembali lagi ini deep of field-nya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ini teknik-teknik di mana kita ingin mendapatkan gambar di landscape, butuh kesabaran juga ya karena timingnya harus pas untuk mendapatkan gambar yang tajam dari ujung depan sampai ujung belakang dengan bukaan yang sangat sempit f/22, mungkin f/16, f/berapa gitu ya. ISO-nya bisa rendah, ISO 50, ISO 100. Pakai tripod slow speed ya mungkin bisa seperti kalau pakai tangan biasanya akan goyang atau kabur gitu ya. Dan lagi biasanya kombinasi F kecil atau angka yang besar itu biasanya kombinasi dengan
speed yang rendah. Nah, kemudian yang berikut momen ya, tadi F dan E itu lebih ke teknik. Nah, disinilah kita mulai bermain dengan sense of art atau dari sisi apa namanya rasa kita. Maaf, saya sambil minum. Nah, ini yang memang tidak mudah dan juga belum tentu bisa diulang. Untuk menghasilkan gambar bagus bagi seorang landscaper seperti saya itu bisa harus mengulang-ulang bersekian kali gitu ya. Saya mungkin pernah pergi ke Candi Boko, sampai di atas motor segala macam gagal, balik lagi hari berikutnya datang lagi dan segala macam hal gitu ya. Contoh ini sunrise di Bromo, waktu itu kebetulan matahari cuacanya cerah sehingga bisa dapat jam 5 atau berapa dengan dingin sekali. Nah, yang gambar bawah awan ini juga momen yang mungkin tidak pernah bisa saya ulang lagi. Kebetulan saya lagi di pesawat melirik ke kanan, ada pemandangan yang waktu saya berangkat dari Jogja, bahkan pesawat paling pagi, pas sunrise ya, jadi masih mendung, tiba-tiba terkualah awan muncul matahari. Nah, di situ saya foto, saya hanya mengimajinkan kayak pintu gerbang yang menuju surga atau neraka, atau tapi yang jelas itu satu gambar yang unik menurut saya untuk kita dapatkan. Benar, satunya lagi adalah sunset di mana di Bismarck di Belanda, pas ada pesawat lewat, nah di situ juga ada gambar apa namanya burungnya lagi lewat. Jadi ini momen-momen yang segera kita ambil dan kadang-kadang mungkin tidak bisa berulang dengan mudah gitu ya. Begitu juga pada waktu di Waisa, pada waktu mereka ramai melepas lampion, mungkin saya juga punya foto mendekatkan lagi ke wajah atau ekspresi dari para katakanlah pilgrim atau apa ya ziarah itu untuk ikut berdoa di situ. Ada ekspresi bahagia, ada ekspresi sakit segala macam, itu juga momen gitu ya. Letusan Merapi ini juga menarik. Kemudian saya pas pulang dari waktu itu begitu meletus, saya punya beberapa foto bahkan di rumahnya Mbak Marijan itu begitu hari itu meletus, hari berikutnya saya naik ke atas, agak nakal juga waktu itu. Saya ngaku dari UGM untuk melakukan survei, jadi diizinkan duduk sampai paling atas. Saya bisa memotret beberapa, bahkan rumah Mbak Marijan persis saat itu hari setelah kena lava. Nah, kalau yang ini adalah saya pulang dari Solo dengan beberapa keluarga ngungsi, saya mengunjungi ke sana, balik lagi pas di belakang Gondang, di daerah Gondang saya melihat asapnya tebal sekali. Saya sekarang menuju ke pabrik di belakang pabrik kertas itu, pabrik kertas ya, pabrik gula mah. Saya duduk di situ, di sawah, saya langsung pasang tripod segala macam, saya ambil foto Merapi ini dengan 200 mili, pas asapnya lagi tebal sekali gitu ya. Nah ini sunset di Jayapura ini saya ambil dengan menggunakan handphone saja, pas sunset, saya tunggu ada perahu lewat, saya ambil pas backgroundnya di sana juga ada gunung kecil. Jadi ini memang momen-momen seperti ini memang harus kita asah kepekaannya sehingga kita bisa dapatkan yang bagus. Nah, kemudian selain momen, hal yang sifatnya juga lebih ke art atau lebih ke seni itu adalah yang sifatnya ke arah angle. Angle itu lebih ke sudut pengambilan. Nah, ini juga kalau orang tertentu mengambilnya, menjelaskannya dengan komposisi gitu ya. Disebutkan bahwa di kamera itu sebenarnya ada grid ya, ada garis-garis kalau mau diaktifkan gitu ya, di handphone juga bisa. Itu akan lebih bagus biasanya kalau kita mengambil komposisi antara bukan di tengah, tapi adalah 1/3, 2/3 gitu ya. Itu apa ya, satu rule yang biasanya diacu di dalam fotografi sehingga mendapatkan satu komposisi yang cantik, yang indah seperti itu gitu ya. Tapi juga tidak harus nanti kita lihat di belakang, kadang-kadang kita harus ulang juga. Ini sebagai contoh, misalnya yang gambar kiri ini pagi hari waktu saya naik sepeda tiba melihat ada kumpulan angsa lagi pada berkerumun, udaranya berkabut, ada jalan yang sedang dilewati. Nah, saya ambil dengan komposisi sepertiga bebek di bawah, di atasnya ada hutan, jalan, kabut dan lain-lain. Nah, yang di atas misal di mana di Pacitan juga sama. Saya tidak ambil di tengah, komposisi laut dan tebingnya adalah seperti itu di bawah, 2/3-nya adalah langit dan lain-lain. Itu ya masalah selera sekali lagi ya sekali. Itu juga sama dengan mengambil di Kinkakuji di Kyoto gitu ya, ada kuil emas. Nah, kita tidak mengambil tengah, saya mengambil sepertiga atas untuk kuilnya, sepertiga tengah untuk danaunya, sepertiga bawahnya untuk batu yang ada di danau. Ini waktu jalan-jalan di satu pulau di Sirmonikoh namanya di Belanda. Waktu itu saya jalan di belakang sengaja menuju ke satu mercusuar warna merah, pas kemudian dia dan Kisha Kate dan teman-temannya lagi jalan dan kebetulan warnanya merah juga gitu. Saya ambil sepertiga orang di bawah, sepertiga untuk bukitnya, kemudian lagi di situ ada mercusuarnya. Nah, tapi apakah selalu harus begitu? Tidak juga.
kadang-kadang yang ditempatkan di tengah juga menarik atau unik gitu ya. Seperti tadi contoh waktu saya melihat di lautan beku di apa di namanya di dam ya, di Belanda kan di sungai dikelilingi dam sehingga mereka tidak kebanjiran karena posisi negara yang lebih rendah daripada laut. Waktu itu musim dingin, sangat dingin sekali tahun 2011 ya, untuk membeku semua. Saya motret gitu, begitu saya lihat, loh ini ada komposisi menarik jalan menuju laut, pas juga ada orang pakai baju merah jadi kontras yang jalan. Nah, ini masalah momen juga. Saya tunggu begitu dia jalan di tengah, saya foto, jadilah foto sebelah kiri. Nah, ini foto mungkin familiar bagi orang Jogja, sering ke sana, Sumur Gemuling ya di Taman Sari. Ini juga saya ambil komposisi yang simetris antara kanan, kiri, atas, bawah segala macam. Nah, jadi rule of third tidak harus juga kita ikuti terus. Kadang-kadang kita langgar juga nggak masalah, itu sekali lagi masalah selera. Ini sama juga sebelah kiri di autumn atau di kalau bahasa Jepangnya goyo, terus saya ambil di Hokkaido. Sama ini pantulan dari daun-daun di musim autumn ya saya ambil refleksi pas di tengah gitu ya. Juga yang Ginkakuji ini saya tempatkan di tengah karena kebetulan saya ingin melihat komposisinya bagus di tengah dengan pantulan refleksi, di atasnya ada bunga daun. Ini juga menarik karena kalau kita hanya foto sekali saja daunnya ini kelihatan hitam. Makanya saya pakai teknik saya gunakan lampu kilat. Jadi lampu flash saya pakai untuk menerangi gambar daun-daun di atas sehingga akan ada keseimbangan antara daun kuil Ginkakuji atau kuil emas, kemudian pantulannya air dan seterusnya. Nah, tapi juga kadang-kadang rule itu apapun namanya, kadang saya melihat juga ada sesuatu pattern atau pola yang berulang pun juga menarik untuk kita foto gitu ya. Ini satu misalnya contoh dinding depan di museum di London di Inggris, saya melihat pola beruntunnya sangat indah untuk kita foto. Ini juga hanya pakai handphone. Ini pakai waktu itu ya pakai handphone 3. Ini saya pas mantri lihat di kedokteran, ini gedung Radio Putro namanya, saya melihat ke atas ini kayaknya polanya menarik untuk kita foto. Kebetulan aku bawa LG G5, jadul juga udah hilang. Punya wide angle ya 125 bahkan itu juga 123 derajat. Saya foto ini. Ini adalah passage atau apa ya kayak gang untuk pertokoan mahal di Amsterdam. Ini juga saya lihat polanya berulang sehingga saya foto di situ, sehingga ini menjadi satu ya bagi saya adalah satu karya seni yang menarik untuk kita cermati juga gitu. Waktu saya berkunjung di Pulau Wake, tugas Kementerian Kesehatan untuk telemedicine, ini di Sulawesi Tengah ya, di Tujuh Una-Una, kita naik kapal 2 jam. Di sana ada perumahan Kampung Bajo yang simetris yang berulang gitu ya, rumah yang mempunyai warna-warni plus jalan di tengah. Ini juga rule of third yang saya langgar, saya foto sebagai satu objek yang menarik. Atau juga ada pola, walaupun tidak teratur sekali, saya mengambil dari sudut tertentu di Padang, kebetulan di Kelenteng ini pas Imlek ada pola berulang dari lampion yang ada, saya agak sedikit merendah, saya ambil angle seperti ini sehingga jadilah foto lampion di depan kelenteng gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang tidak harus sesuatu yang abstrak, yang namanya juga kita ya terserah. Saya pas jalan di Brussels lihat, kok ini kayaknya menarik nih antara kombinasi pohon-pohon dengan daun berguguran, matahari yang udah mau tenggelam, gereja, jalan, bayangan segala macam ya basically adalah abstrak, sesuatu yang absurd yang tidak jelas bentuknya, tapi bagi saya itu merupakan komposisi yang saya foto aja gitu ya. Jadi kadang-kadang hal seperti itu. Atau saya lagi jalan gang di Alkmaar di daerah tertentu, saya lihat gang ini kok ada kombinasi lucu antara antara dinding, bata, kemudian lampu, kemudian rumah di kejauhan, sehingga saya anggap ini gambar abstrak yang menarik juga untuk saya foto, ya saya foto aja gitu. Jadi kadang-kadang memang ya seperti itulah di fotografi, kalau kita ingin gambar sesuatu yang karya seni, mungkin kadang kita pelukis, kadang nyurit sesuatu gitu, tapi terlihatnya indah karena ada satu komposisi gabungan antara warna, antara bentuk, dan segala macam hal. Nah, kadang juga menarik lagi ya, apalagi era sekarang di sosial media, kadang motret makanan juga menarik juga. Ini kebetulan waktu ini agak sedikit serius karena diminta teman kita Mbak Rika gitu ya. Saya ada tugas di Semarang membantu master plan di Cito gitu. Mbak Rika namanya, ya tolong difotoin, dia kan punya warung gitu ya. Nah, kemudian saya hanya modalnya pakai kamera jadul mirrorless Samsung NX1000, terus saya pakai lensa manual gitu ya, yang 50 mm 1.8. Seadanya ini karena mendadak gitu ya, saya minta produknya dikeluarin semua, kemudian saya minta beberapa
bahan baku di dapur dikeluarin, diiris, tomat, seleri, apapun gitu ya, segala macam kita susun. Yang penting sekali lagi kan kita gambar gitu ya, gambar dengan saya, udah susunlah makanan itu dengan komposisi begini, saya foto gini-gini, kemudian beliau setuju, ya udah saya berikan ke dia gitu sebagai produk untuk food fotografi misalnya. Ini kan juga sekarang lagi ngetren sekali, apalagi sekarang di pandemi ini semua orang masak dengan handphone juga sangat mudah. Ini kebetulan kalau ini karena pakai lensa beneran, ketajaman dan keblurrannya lebih natural dibanding kalau kita pakai handphone yang kadang nggak sesuai gitu ya. Nah, tapi yang jelas ya apapun juga yang namanya angle kita harus berani, kadang-kadang emang deketi aja gitu ya, atau cari angle-angle tertentu. Jadi kita harus berani mencoba. Jadi dengan satu objek yang sama, kadang kita jongkok, kadang kita naik ke satu gedung, kadang kita berdiri atau apa, monggo terserah, itu masalah selera, karena apapun juga itu adalah karya seni. Jadi menurut saya itu disebut sebagai get closer, try different angles. Sembarangan aja cari, makanya saya sarankan juga kalau kita berkunjung ke satu tempat pariwisata, carilah sudut yang tidak mungkin atau jarang diambil orang lain, karena kalau sudutnya sama itu pasti hasilnya sama standar. Jadi kalau Anda lihat di Facebook, di Instagram, ya itu aja, padahal semua orang yang berkunjung ke Borobudur, ke Prambanan, ke hutan pinus dan segala. Nah, beralihnya Anda mengambil sudut lain yang nggak terbayang orang, itu biasanya akan memberikan gambar yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang penting lagi, kalau sudah kita bilang tekniknya kita kuasai, ya artinya sudah nggak peduli lagi sih dengan segala macam peralatan itu. Yang penting apa imajinasi kita, apa yang kita gambarkan, ya gambar aja langsung. Artinya ya memang kita butuh latihan. Nah, untungnya di era sekarang dengan adanya teknologi digital sangat dipermudah. Kenapa? Karena Anda tidak perlu mempertimbangkan jumlah shutter yang Anda ambil. Beda dengan zaman kita belajar pakai fotografi analog, kamera film harus dihitung betul-betul, bahkan hasilnya harus dilihat dulu dengan dicetak di studio. Nah, sekarang dengan adanya kamera digital, dengan handphone, kapanpun Anda memotret, selesai. Nggak apa-apa ya, masalah itu akan memudahkan Anda dalam melakukan praktis atau latihan. Oke, jadi sekali lagi kalau bagi saya fotografi jadi masalah seni. Sekali lagi, kalau kita memang ke arah itu, beda dengan kalau kita menggunakan dia untuk sebagai fungsi dokumenter ya, untuk mengambil satu momen tertentu. Anda fotografer news atau di kantor berita, Anda fotografer sport untuk memotret balapan F1 atau mungkin pertandingan tinju, itu beda cerita. Itu lebih ke cerita atau story di balik gambar itu apa. Itu biasanya pendekatannya berbeda juga. Oke, jadi itu mungkin dari saya, agak panjang tapi semoga memberikan gambaran. Sekali lagi, ini bukan dari praktisi atau fotografer profesional, hanya saya berbagi apa-apa yang pernah saya lakukan selama sekian tahun ini, atau dari tahun 89 ya. Ada bolongnya banyak juga di masa tertentu, di mana kerjaan sibuk, sempat motret. Setelah itu saya motret lagi, dan itu udah ganti-ganti kamera juga dan lain-lain. Oke, baik, demikian dari saya. Semoga memberikan pencerahan. Waktu saya kembali ke Mas Didi, nanti monggo jika ada tanya jawab saya kembalikan. Ya, stop sharing. Ya, terima kasih.